Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang saya muliakan Allah. Alhamdulillah Allah masih beri kita rezeki iman sampai hari ini, juga rezeki sehat walafiat, sehingga masih ditakdir bisa sholat subuh dan bermajelis pada pagi hari ini. Semoga menjadi asbab kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat. Semoga kita mulai dengan berharap agar semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Baik. Kita mulai Bapak Ibu kitab ini. Ini edisi Arabnya. Edisi Arabnya. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ada sekitar berapa jilid nih? Sekitar 10 jilid. Ini yang penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama dari Al-Azhar, Mesir. Beliau menulis ini untuk merangkum pendapat-pendapat para ulama madhab, 4 madhab. Nah, sebagaimana sudah kita kaji, Bapak-bapak, bahwa nanti kalau kita kaji yang 4 madhab ini, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa ambil satu madhab yang dianjurkan oleh para ulama, madhab yang dimana itu mayoritas dipakai di negeri kita. Nah, di negeri kita ini mayoritas madhabnya Syafi'i, mayoritas. Ada juga yang Hambali, tapi sedikit sekali. Nah, itu yang diharapkan supaya kita tidak kedepannya tidak bingung. Pendapat ini banyak. Karena kita ini bukan orang alim, kita ini orang awam. Karena orang awam, maka ikutilah para ulama, insya Allah sudah aman, sudah selesai. Kenapa? Karena begitu cara belajar kita. Nah, kemudian kalau ada mazhab yang kita ambil ini kok kemudian menyulitkan kita, silahkan bisa pindah ke mazhab lain, pendapat lain yang lebih meringankan. Jadi kita boleh berbeda pendapat ulama, tapi dalam rangka mencari yang mudah, bukan yang mencari yang enak-enak, tapi yang mudah.
yang mudah. Karena kalau kita teruskan menggunakan pendapat ulama ini, mazhab ini, kita akan merasa kesulitan yang sangat, maka kita boleh pindah. Jadi nanti setiap amalan kita ini tetap mengacu kepada pendapat para ulama, tetap mengacu kepada para ulama. Meskipun kemudian berpindah-pindah, tidak apa-apa. Berarti juga bahwa kita tidak bisa mengaji atau mengamalkan satu mazhab 100%. Tidak bisa. Susah. Bahkan saudara kita yang misalnya orang-orang NU yang mengambil secara definitif mazhab Syafi'i pun tidak 100% bermadzhab Syafi'i. Tidak, mereka tidak 100%. Karena mereka memang dalam beberapa amalan, beberapa hal mereka masih bermadzhab lain. Ya, misalnya mereka para muslimahnya yang tidak bercadar itu mengambil pendapat mazhab Hanafi. Ya, Hanafi kan tidak bercadar. Syafi'i itu pendapat resminya pakai cadar. Nah, tapi ada pendapat lain kedua dari mazhab Syafi'i bahwa bercadar itu tidak wajib tapi sunnah. Berarti orang-orang Syafi'i mengambil pendapat yang keduanya. Jadi pendapat satu mazhab itu banyak pendapat. Nah, kalau 4 mazhab, satu mazhab saja bisa 2, bisa 3 pendapat. Bisa jadi ada berapa? 12 pendapat. Itu. Makanya kita dianjurkan ikut saja satu ulama. Kalau susah boleh berpindah. Begitu, itu kaidahnya supaya kita mudah. Oke. Nah, baik. Kita mulai dari niat. Oke. Kita mulai, saya baca yang terjemahnya saja. Nanti kalau dengan bahasa Arab nggak bisa baca karena harokatnya gundul. Nah, nggak pakai harokat. Kita langsung masuk ke niat saja. Ini. Nah ini. Kurang besar lagi. Ya, apakah ada tuntutan? Tadi sudah saya sampaikan. Mengikuti suatu mazhab tertentu. Nah, sudah saya jelaskan bahwa tidak ada tuntutan bahwa kita harus ikut mereka selama semua amalan. Tidak. Kita ambil saja. Ya, pendapat para ulama berbeda pendapat. Ya, maka kalau misalnya kemudian ketika ada orang yang tidak mengikuti mazhab, apakah boleh? Oh, nggak apa-apa, silakan. Nggak bermazhab juga boleh. Cuman jangan sampai menyalahkan yang bermazhab. Nah, nggak bermazhab itu dengan yang bermazhab secara dalil dan contoh para ulama lebih kuat yang bermazhab, lebih kuat. Mengapa? Karena memang ada referensinya dan ada ulamanya. Sementara yang tidak bermadzhab itu referensinya ulamanya jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Dan mata rantai sanad ilmunya tidak nyambung. Nah, makanya ini lebih kita sarankan kita pakai mazhab. Nah, lanjut kita ke niat, ya. Niat 137. Kenapa langsung niat? Ya, karena ini yang masuk ke poin kajian kita. Nah, ini. Niat itu bapak-bapak sudah dibahas oleh para ulama. Yang sekedar niat saja itu ulama berbeda pendapat. Ya, hakikat niat. Niat itu para ulama membedakan. Ada yang namanya an-niyatu, ada al-azmu, ada al-hamu, ada khotirun, ada hajizun. Menurut Imam As-Subuki, niat itu ada 5 levelnya. Yang disebut niat yang berpahala itu level yang nomor 4 sampai 5. Yang pertama kita sebut dari awal ya. Pertama itu namanya disebut dengan hajizun. Hajizun itu sekedar bisikan.
bisikan. Ada yang bisiki, entah itu siapa, kita sendiri atau siapa membisiki. Apakah ini masuk kategori niat yang berpahala? Belum. Level kedua namanya khotirun, terbersit Pak. Terbersit di benak pikiran kita, saat kelebetan gitu aja. Namanya khotirun. Apakah masuk niat? Belum. 3, hadisun nafsi. Kita berdiskusi dengan diri kita. Kira-kira kita mau ngamalkan ini apa enggak? 3. Apakah itu disebut niat? Belum. Yang keempat baru disebut niat. Namanya alhamu. Hamun. Ini yang disebut oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, yang bunyinya man hamma bihasanatin. Siapa yang berniat melakukan kebaikan, fa'amilah, falam ya'malha, tapi belum mengerjakan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Nah, sekedar niat saja tapi enggak dikerjakan, ditulis satu. Waman hamma biha fa'amilaha, siapa yang berniat kebaikan, niat berbuat baik, terus dikerjakan, kata Allah indahu, Allah tulis bagi orang ini asyara 10 kebaikan, asyara hasanah, au ila sab'i mi'ati dzikr, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsir, sampai berlipat-lipat tidak terhingga, tak terhingga. Maka niat yang sudah baik kemudian dikerjakan, pahalanya berapa? Minimal 10, minimal 10. Bisa meningkat sampai 700. Bisa meningkat ke tidak terhingga. Nah, jadi tadi kita sholat subuh, kan kita sudah niat tadi subuh dini hari, besok mau sholat subuh. Kemudian kita laksanakan sholat subuh itu sekarang. Itu pahalanya bisa berapa Pak? Minimal 10. Sholat subuh itu minimal 10. Bisa berapa? 700. Bisa juga sampai tak terhingga. Tergantung apanya? Ikhlas. Sholat subuh pahalanya berapa Pak? Sholat subuh pahalanya berapa? Bukan, inilah pahala sholat jamaahnya. Kita bicara sholat subuhnya. Tidak disebut. Tapi sholat qobliyah subuhnya berapa? Qobliyah subuh pahalanya khairun, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau sunnahnya segitu, kira-kira wajibnya berapa? Lebih besar. Masya Allah. Sunnahnya saja lebih baik daripada dunia seisinya. Hanya 2 rakaat. Nah, itu dilipat gandakan berapa? 10 misalnya. Sholat subuhnya, fardunya berapa? Tidak disebut. Berarti enggak sebut itu tidak berarti itu tidak pahalanya kecil, justru lebih besar. Itu namanya dari niat. Terus man hamma bisayyi'atin, siapa yang niat berbuat dosa, fa'amilaha, maaf, falam ya'malha, tidak dikerjakan, ditulis dosa. Yang niat berbuat dosa nggak jadi dikerjakan, ditulis enggak? Ditulis 1 kebaikan, bukan dosa, bukan. Ditulis 1 kebaikan karena batal, nggak jadi. Nah, misalnya ada orang nanti malam saya tak maksiat misalnya, blogom atau apa, nggak jadi Pak. Ditulis 1 pahala kebaikan. Kenapa? Nggak jadi. Tapi yang niat berbuat dosa terus dieksekusi, ditulis 1. Nah, itu namanya alhamu. Alhamdulillah dosa tidak dilipat gandakan. Andai kata Allah itu maha adil, maksudnya samalah
berbuat dosa, berbuat baik dilipat gandakan 700, 10 kan gitu. Berbuat dosa sama, berbuat dosa satu, dosanya 700 kali lipat. Kira-kira kita masuk neraka apa masuk surga kayaknya? Neraka. Kenapa? Karena lebih banyak dosanya. Dan mesti kita tahu, orang yang berbuat dosa itu pasti diterima apa enggak? Pasti. Kalau berbuat baik, belum tentu. Karena screeningnya ketat. Satu, harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, tidak diterima sama Allah. Nah, kalau maksiat, perlu ikhlas apa enggak? Mana ada orang maksiat pakai ikhlas? Kan tidak ada orang maksiat pakai ikhlas. Saya nanti mengonsumsi narkoba lillahi ta'ala, begitu. Tidak ada. Maka orang yang berbuat dosa, kalau disamakan dengan kebaikan, orang ini bisa masuk neraka. Alhamdulillah umatnya Rasulullah dapat dispensasi banyak. Apa itu tadi? Berbuat baik satu dilipat gandakan 10, 700 tidak terhingga. Berbuat baik niat berbuat baik enggak dikerjakan ditulis satu. Niat berbuat dosa enggak dikerjakan ditulis satu. Belum berarti bonusnya banyak, Pak. Maka insya Allah kita ini berpeluang besar masuk surga. Amin. Nah, karena apa? Tadi kebaikannya banyak. Itu namanya alhamdulillah. Nah, niat itu begitu, Bapak-bapak. Nah, kemudian yang terakhir al-azmu, al-niyatu, al-azmu. Al-azmu itu lebih kuat lagi. Maka niat yang dianggap berpahala itu niat yang sudah menguat. Kalau cuma sekedar keinginan tok itu tidak masuk. Nanti saya akan menyantuni 100 janda. Itu baru kelebetan tok. Itu belum disebut niat, belum. Karena cuma sekedar terlintas di benak pikiran. Kapan berniat? Ketika niat itu menguat. Saya akan menyantuni janda 100 orang dan anak yatim 100 orang. Kemudian dia mulai nyari, Pak, mencari data. Nah, itu ya kemudian yang disebut dengan niat menyantuni 100 janda dan 100 anak yatim. Kalaupun nggak terjadi, dihitung pahala. Karena sudah niatnya menguat. Begitu. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau cuma sekedar saya mau nyantuni janda, terus ya nggak tahu gimana. Ah, itu belum dihitung. Ya. Ya. Kemudian baik, lanjut kita jadi di 137 ini, maaf ini saya belum. Nah, ini. Hukum niat dan dalil-dalil yang mewajibkannya. Gara-gara niat, maka hukum bisa berbeda, Pak. Hukum bisa berbeda. Contohnya begini. Ketika kita mengatakan kepada seorang suami mengatakan kepada istri, kamu kembali ke rumah orang tuamu. Itu maknanya apa? Bisa cerai, tergantung niat yang bicara. Jadi misalnya suami mengatakan kepada istrinya, kau pulang ke rumah orang tuamu, niatnya menceraikan, maka jatuh talak satu dengan bahasa kiasan. Tapi kalau misalnya kemudian niatnya, oh enggak pulang ke rumah orang tamu, kenapa? Karena di sini air sudah habis. Kamu pulang saja ke rumah orang tamu, mandi di sana misalnya. Belum jatuh, kalah. Sama dengan kita menasihati apa namanya? Imam keliru. Imam keliru. Biasanya kita mengucapkan apa? Subhanallah, betul. Ketika kita mengucapkan subhanallah, niatnya mengingatkan imam, sholat kita batal. Loh, kok batal? Loh kan benar. Iya, tapi niatnya apa? Niatnya mengingatkan. Itu sama saja kita ngomong sama imam dengan bahasa lain. Pak Imam, sampai salah. Cuman kalimatnya itu niat. Berarti ketika ngomong subhanallah sama imam yang keliru, niatnya bukan mengingatkan imam, tapi zikir. Dan itu yang benar.
Kalau kita lihat imam keliru itu, kan kita ketika imam harusnya duduk tahiyat awal, dia berdiri. Kan kita, oh keliru ini imam ini. Terus kita ngomong, subhanallah, niat kita mengingatkan, itu keliru. Kenapa? Karena niat kita harusnya menyebut nama Allah, karena Allah yang maha suci yang tidak pernah keliru. Allah maha suci. Makna subhanallah itu artinya Allah maha suci dari kesalahan. Kalau manusia bisa salah. Itu niat. Apa? Niatnya dikit. Niatnya memperingatkan. Makanya intonasi dan iramanya beda kan? Kalau kita mengingat, kalau kita zikir gimana bacanya? Subhanallah. Kan begitu. Tapi kalau niat kan gimana? Intonasinya. Subhanallah. Beda apa sama? Beda toh? Ini mangkel. Apalagi imamnya dia bergerak, nggak memperbaiki kesalahan. Kita mau subhanallah, subhanallah, kan begitu. Saya mau kong imam, subhanallah, subhanallah. Itu tiru juga. Batal kita batal karena baca subhanallahnya untuk menyalahkan, meluruskan, ya boleh. Sama dengan kita sholat di rumah, ada orang tutup pintu. Assalamualaikum, kita sholat Pak. Terus kita ngomong, kalau ngomong bahasa Indonesia kan tidak boleh Pak, batal kita. Allahu Akbar. Ngomong kita Allahu Akbar itu niatnya supaya jawab dia salam. Itu batal sholat kita. Batal. Karena niatnya kita menjawab dengan bahasa di zikir. Karena kita sedang sholat. Nah, masya Allah. Jadi, mengeraskan bacaan. Makanya niatnya tadi itu. Niatnya harus dirubah. Nah, ini berkaitan dengan hukum niat. Hukum niat saja ini masya Allah. Ulama kita ini saking dalamnya Pak. Membahas niat itu dalam sekali. Itu bedanya ulama sama orang awam. Kita niat ya niat untuk mari jeru-jeru. Enggak, ulama itu bahas masya Allah. Dalam sekali. Kita kan enggak alah ngono dibahas. Itu dibahas itu. Imam Syafi'i itu gara-gara niat, hadis niat innamal a'malu bin niat, gara-gara hadis satu bisa menyelesaikan 70 masalah hukum. 70 masalah hukum selesai dengan satu hadis saja. Loh kita kalau dikasih hadis yang sama, bisa berapa hukum yang kita bisa bahas? Enggak paham juga. Nah, hukum niat menurut jumhur fuqaha. Jumhur itu berarti ulama, mayoritas Pak. Selain Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Adalah wajib apabila perbuatan itu dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan itu tidak sah jika tanpa niat seperti wudhu. Nah, Hanafi beda Pak. Hanafi menyendiri dalam hal ini. Hanafi. 3 mazhab lainnya wajib. Seperti apa? Wudhu, mandi, ya, selain mandi dengan mayat, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, umroh dan sebagainya. Namun apabila sahnya perbuatan yang dilakukan itu tidak tergantung niat, maka hukum berniat adalah sunnah. Seperti apa? Mengembalikan barang yang digosok. Digosok itu gini, dibawa tapi tanpa izin. Misalnya begini, ada jenengan bawa sandal, sama orang sandal jenengan dipakai sama dia, nggak ngomong, itu namanya gosok. Atau tanah jenengan punya tanah diambil orang setengah meter kali 10 meter, batas jadi digeser dulu Pak, itu namanya gosok. Ya, kalau sekarang nggak hanya setengah meter, satu kapling. Saya punya teman di pesantren ini security Pak, security Mas, kasih beli tanah di daerah Rumput 150 juta. Lama punya sertifikatnya, lama nggak dicek,
dia cek sudah berdiri rumah, sudah ada rumahnya. Dia tanya sama pemilik rumah, ini tanah saya. Oh, ini tanah saya. Ternyata yang punya rumah juga punya sertifikat. Berarti bisa double. Dia urus pakai pengacara, nggak bisa. Ya sudah, bilang. Ini gimana coba? Ini yang keliru yang mana ini? Penjual tanahnya atau orangnya? Ya, Masya Allah. Ya, lanjut. Ketika melakukan perbuatan yang mubah, misal makan dan minum, juga ketika meninggalkan perbuatan yang dilarang, at-tarku, seperti meninggalkan perkara yang diharamkan dan perkara yang makruh. Karena apabila niat dilakukan, maka hal itu akan menyia-nyiakan waktu dan terhalang. Apa contohnya? Kalau makan minum, tidak perlu pakai niat khusus, tidak perlu. Itu sunnah saja, tidak wajib. Masa makan gini Pak? Sama gitu. Itu tidak diperlukan. Kalau mau boleh, karena hukumnya sunnah. Makan, minum, nyunsai, mau BAB, mau pipis, itu nggak perlu sunnah secara khusus. Tapi kalau sholat, puasa, itu wajib pakai niat. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat adalah disunnahkan ketika berwudu. Jadi mazhab Hanafi berpendapat niat itu dalam wudu hanya sunnah, bukan wajib. Kalau mayoritas mazhab wajib. Mandi dan berbuat lain menjadi pembuka wasilah untuk sholat supaya mendapatkan pahala. Namun niat adalah syarat sah sholat sebagaimana yang ditetapkan juga oleh mazhab Maliki dan Hambali. Nah ini bedanya gini Pak. Apa bedanya niat itu syarat dengan rukun? Ini janji dengan paham. Kalau mazhab Syafi'i niat itu rukun. Kalau mazhab Maliki sama Hambali niat itu syarat. Bedanya apa? Apa bedanya? Syarat sama rukun bedanya apa? Rukun urutan, tidak syarat. Ya, baik. Nah ini memang Masya Allah ulama kita ini membahas. Rukun itu Pak, bagian dari amalan. Bagian dari amalan harus ada. Tapi enggak selalu membersamai amalan itu dari awal sampai akhir. Itu rukun. Contohnya apa? Misalnya rukunnya sholat itu apa Pak? Salah satu aja. Berdiri. Berdiri itu rukunnya sholat. Fardu. Berdiri ini bagian dari sholat, tapi nggak harus berdiri terus. Sholat itu kan kadang ruku, kadang sujud. Nah, itu rukun namanya. Bagian dari amalan. Kalau syarat itu di luar amalan, tetapi harus membersamai amalan dari awal sampai akhir. Contohnya apa? Syarat sholat. Syarat sholat itu syarat sah dan wajib sholat adalah beragama Islam. Islam itu di luar sholat. Tapi orang yang sholat harus Islam. Dari awal sampai akhir. Kalau tengah-tengah sholat kok murtad, sholatnya batal. Nah, apa makna niat itu syarat sah menurut Maliki sama Hambali? Berarti niat ini menurut Hambali sama Maliki bukan bagian dari amalan. Kalau Syafi'i, niat itu bagian dari amalan. Maka orang yang niat sholat, orang mazhab Syafi'i itu Pak, nggak bisa niat sholat dari rumah sampai di sini masjid. Dia ngulang niatnya karena niat itu nggak boleh putus dengan amalan sholat. Makanya kalau orang-orang bermazhab Syafi'i sampai di masjid dia niat lagi. Kapan niatnya? Ketika takbir. Nah, begitu Pak. Jadi niatnya tidak boleh putus, ada jeda dengan amalan. Maka niatnya kapan? Di masjid. Ketika takbir, Allah. Ketika Allah itu nata Pak, menata niat. Apa dalam hati? Niat ingsun sholat subuh 2 rakaat, makmum apa? Menghadap kiblat, betul? Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah itu namanya rukun di dalam mazhab Syafi'i karena niat itu rukun. Tapi mazhab Hambali enggak. Jenengan niatnya dari rumah boleh karena berangkat ke masjid pasti niatnya untuk sholat. Gak mungkin ke masjid niat bal-balan kan begitu.
ke masjid niatnya sholat. Sampai masjid langsung Pak, Allah. Nggak perlu menata niat lagi karena niatnya sudah dari rumah. Di sini perbedaan ulama memahami. Madzhab Syafi'i membantah, oh nggak boleh. Sampean tadi dari rumah ke masjid itu niatnya sholat. Iya, bisa nggak berubah niatnya? Oh bisa. Di jalan ketemu orang, teman-teman. Ambil HP ini ketinggalan. Berangkat ke rumah teman, ngambil HP. Berarti niat dari rumah sejenak teralihkan ke, nah, dibantah oleh Madzhab Syafi'i. Bisa dipahami Pak Nima? Nah, jadi makanya rukun sama syarat itu berbeda. Kalau Madzhab Hambali menganggap niat itu di luar sholat. Kalau Syafi'i niat nempel dia, nggak boleh ada jeda, nggak boleh. Makanya orang Madzhab Syafi'i niatnya takbirnya mesti agak lama Pak. Allah, menata hatinya itu, menyengaja. Kalau orang Madzhab Hambali tidak, Allah, udah langsung. Nah, begitu. Nah, orang yang terlalu fanatik sama Syafi'i, akhirnya niat tidak mari-mari. Allah. Gak batal lagi, gak jadi. Sudah Allah sampai melengkung-melengkung badannya Pak. Allah batal lagi. Nah, ini namanya was-was. Ada jinnya, perlu diruqyah. Jin was-was. Oh, pernah ketemu orang gini nggak? Pernah. Oh, pernah. Sering, saya sering. Hah? Mengganggu sholat, betul. Ya, gini takmir. Saya pernah di masjid ada, nggak nyebut masjid mana. Takmirnya sendiri gini, Pak. Jadi kalau kita Jumatan nih, saya khutbah di masjid. Kita sudah imam sudah takbir, kita sudah Allahu Akbar langsung tune in toh. Nah, beliau nggak bisa. Oh, sampai tangannya gini-gini Pak. Oh ini bisa kasihan orang ini. Mau saya nasihati, saya tanya teman-teman takmir lain. Jangan dinasihati Ustaz. Kenapa? Ngamuk. Wah ngamuk. Orangnya ngamuk. Kata ini, sampai nggak tahu yang saya rasakan begitu. Saya juga bingung yang dirasakan apa. Was-wasnya terlalu berlebihan. Tapi giliran imam sudah mau rukuk, langsung closing, Pak. Kan aneh kan? Imamnya sudah mau rukuk, langsung sukses. Giliran imam belum rukuk-rukuk, dia belum sukses. Oh, muter-muter. Ini namanya penyakit was-was. Ini contoh orang bermadhab tapi berlebihan. Keliru. Salah. Jadi kalau orang Madzhab Syafi'i ketika takbir Allah, lafaz Allah di hamzahnya itu Allah itu sudah mulai Pak. Dan selesai closingnya di huruf ro-nya itu Allahu Akbar. Selesai. Menata apa? Niat sholat 2 rakaat atau berapa rakaat, makmuman atau imaman ngadep kiblat. Bedanya apa Ustaz? Supaya pahala tergantung niat. Toh ini sholat opo? Sholat sunnah atau fardu. Kan gitu. Makmuman tak sendirian. Makmuman. Berarti makmuman pahalanya 27. Kalau sendirian 1. Tuh, begitu. Niat itu bergantung dengan pahala. Koneksinya dengan pahala. Maka orang yang niatnya amalannya 1, niatnya banyak, dapatnya banyak. Jadi itu hebatnya niat. Ya. Nah, jadi tolong dibedakan itu rukun sama syarat. Kalau syarat di luar amalan, kalau rukun bagian dari amalan. Maka contoh syarat sah sholat apa contohnya lain? Banyak. Orangnya harus muslim, orangnya harus berakal, sehat. Kalau orang gila
tidak memenuhi syarat untuk sholat. Nah, terus orangnya harus bisa harus bersih pakaian, bersih tempat. Itu dari najis. Itu syarat karena di luar sholat. Sebelum sholat maksudnya. Nah, itu namanya syarat dengan rukun. Nah, dari sini saja itu, ya Allah, ternyata nggak semudah itu memahami agama ini. Niat itu. Ya. Lanjut. Nanti sudah dijelaskan di niat. Ya. Ini sebagai diketahui bahwa ulama sepakat untuk menetapkan bahwa niat untuk sholat adalah wajib. Ya. Apakah niat pakai lisan? Boten. Niat tetap di hati. Niat di sini bukan pakai lisan. Kalau ada orang pakai lisan untuk menguatkan yang di dalam hati. Nah, itu ya. Menurut siapa? Menurut Imam An-Nawawi. An-Nawawi membahas itu bahwa orang yang niat pakai lisan itu boleh. Terutama bagi orang-orang yang tadi kena was-was itu pakai niat itu lebih wajib. Kenapa? Supaya mantap niatnya. Ya. Di hati, niat di hati, bukan pakai lisan. Tapi dibacanya kalau orang pakai lisan harus dibaca sebelum takbir. Orang-orang yang menurut Syafi'i itu usolli fardo, kan fardo dulu. Fardo as-subhi raka'ataini ma'muman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Lalu ada fardu. Terus sholatnya sholat apa? Berapa rakaat? Makmum apa sendirian? Nah, ada 4. Lillahi ta'ala. Tapi disampaikan, dibaca sebelum takbir. Kalau membaca ini setelah takbir, sholatnya batal. Karena nambah-nambahi bacaan. Ya, jelas keliru, Pak. Allahu Akbar usolli. Ya, batal. Karena usolli bukan bacaan sholat. Nah, kalau usollinya sebelum takbir, boleh. Ya, ini mazhab Syafi'i. Nah, para ulama sepakat menetapkan bahwa niat untuk sholat wajib supaya antara ibadah dengan adat kebiasaan dapat dibedakan. Nah, jadi fungsi niat membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Contohnya, kita kalau makan itu kebiasaan apa ibadah? Makan apa ibadah? Makan. Biasa. Kalau kita makan minum biasa, ada pahalanya enggak? Tidak ada, itu kebiasaan. Mandi, ibadah atau kebiasaan? Biasa. Tidur, biasa. Tapi kalau itu kemudian pakai niat, maka kebiasaannya jadi ibadah. Makan, supaya jadi ibadah, diniati. Niat, makan, supaya badan kuat, ibadah kuat. Nah, makannya kita jadi ibadah. Nilainya berbeda, Pak. Berubah nilainya. Kalau yang tadi nggak ada nilainya, setelah niat jadi ada nilainya. Berubah. BAB, nyun sewu, ke kamar kecil, sama. Itu biasaan, buang kotoran. Tapi kalau niatnya membuang kotoran supaya badan sehat, jadilah aktivitas yang, mohon maaf, kita anggap menjijikkan itu jadi hal yang ibadah. Tidur 5 jam, 6 jam. Kalau sekedar kebiasaan, tidak ada pahalanya, Pak. Tidak ada. Tapi kalau tidurnya, niat tidur. Semoga energi saya berkumpul dan besok subuh bisa ibadah. Tidur kita 5 jam, 6 jam, dihitung gara-gara apa? Allah. Masya Allah. Pahalanya besar, Pak, kita. Gara-gara niat, cuma memasang niat. Dalam hati. Nah, sekarang jenengan punya anak. Niatnya apa punya anak? Ayo. Punya anak, niatnya apa? Apa? Mempunyai anak soleh. Nah, bagus. Ada orang itu punya anak, pokoknya punya anak. Orang kawin kok nggak punya anak, ya mesti punya anak. Berarti orang ini tidak punya misi ketika punya anak. Niatnya tidak ada. Coba jenengan buka surat
Maryam ayat 6. Itu misinya para nabi kalau punya anak. Surat Maryam ayat 6, surat ke-19. Itu misinya para nabi punya anak. Apa misinya para nabi? Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Ya rithuni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya rithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'al rabbi radiya. Ya Allah, sebelumnya ayat 5-nya fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berilah saya anak dari sisimu. Nanti anak saya ini mewarisiku. Apa yang diwarisi? Dakwah Nabi. Nah, berarti Nabi Zakaria itu punya anak, misinya punya anak untuk melanjutkan dakwahnya beliau. Ini namanya misi. Nah, kalau misinya anaknya begini, punya anak begini, maka anak yang lahir itu semuanya nanti jadi kebaikan bagi orang tuanya. Masya Allah. Hanya gara-gara niat saja, Pak. Ya Allah. Makanya jangan sampai kita ini keliru memahami niat. Makanya para ulama mengatakan tijaratul ulama, tijaratul niat. Bisnisnya para ulama itu bisnis niat. Ya tadi itu maknanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Aikamaqal. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Loh, dari mana? Tadi jawabannya. Hadis pertama. Kita beramal satu, pahalanya lipat ganda. Enggak beramal ditulis satu. Masya Allah. Itu contoh fakta bahwa niat itu lebih baik dari amalannya. Ada orang pengen berangkat haji. Saya pengen berangkat haji, ya Allah. Kemudian dia berusaha nabung, kemudian daftar. Ternyata enggak sampai umur meninggal. Orang ini dapat pahala haji betul. Apa? Masya Allah. Padahal belum haji. Masya Allah. Coba. Semoga enggak seperti tahun ini hajinya. Ruwet. Ya, kasihan. Ya, kemarin sambang orang pulang haji. 2 orang saya sambang kemarin. Saya minta doanya. Itu pengalamannya sama, Pak. Kasihan Pak Ustaz. Banyak orang-orang awam itu yang tidak tahu manasik haji. Karena pembimbingnya mencar, nggak karu-karuan, Pak. KBIH sudah tidak fungsi, apalagi kloter. Tentu KBIH bisa pecah di 3 sektor, 3 hotel. Bayangkan, gimana koordinasinya? Ada orang belum umroh wajib, sudah lepas baju. Bajunya dilepas, padahal belum umroh. Sudah ihram. Ditanya sama teman saya, loh Pak, kok dicopot bajunya? Panas. Ongkep. Ini apa ini? Ini sudah niat ihram pakai baju ihram karena nunggu lama dibuka. Allah. Ini coba, ini siapa yang tanggung jawab siapa ini? Kita doakan semoga orang-orang awam ini dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ya karena kondisi ruwet. Sekarang tahun ini Masya Allah. Orang-orang yang ngerti manasik pun tidak banyak jumlahnya. Itu yang bisa tahu. Tapi orang-orang awam. Jangankan ini manasik apa yang harus saya lakukan. Yang saya pernah tahun yang waktu saya haji itu Pak. Saya bersamai bapak-bapak lansia 2 orang. Saya temani umroh wajib itu Pak. Muter tawaf 7 kali. Ini hitungan saya baru 6. Beliau mengatakan sudah. Ini sudah 7. Belum Pak. Jenengan baru 6. 7. Aduh ngeyel. Ya sudah. Saya ngalah Pak. Ternyata beliau ngitungnya tawaf itu. Startnya kan mulai Hajar Aswad. Sudah dihitung 1. Paham ya? Belum muter. Masuk Hajar Aswad 1 sudah. Kalau kita kan belum. Muter dulu baru 1. Ini enggak. Plek 1. Muter lagi 2. Allah. Ya sudahlah. Saya nggak bisa mendebat musuh. Orang sepuh kan yang biasanya ngeyel lah. Ngalah saja. Coba gitu. Ini kan Masya Allah. Ini makanya harus punya ilmu. Ya, haji itu. Memang kalau umroh gampang. Haji itu agak ruwet. Maksudnya ruwet itu manasiknya
agak panjang kan, 5 hari gitu. Dari kalau Mina ke Musdalifah, Musdalifah ke Arafah, maaf, dari Arafah ke Musdalifah gitu. Nah, dari Musdalifah ke Mina, habis itu Jamarot, habis itu nafar awan masani. Gua nggak tahu ilmunya itu tolak-tolak. Alhamdulillah. Mau ada yang mau tanya? Saya persilakan. Oke. 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 Bulan haram seperti ini. Ini Muharram. Oke. Betul. 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 Iya, beda. Bulan haram itu berbeda. Ini kan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan kemarin. Sekarang bulan Muharram. Tanggal berapa sekarang, Mbak? 10. Sekarang puasa. Alhamdulillah. 10 atau 11 atau 9. Muhammadiyah 10-nya kemarin. Muhammadiyah kemarin 10-nya. Ya. Kalau yang versi MUI dan pemerintah hitungannya berbeda. Sekarang baru tanggal 10 Asyura. Puasa sunnah Asyura. Nah, kalau bisa tambah besok, Pak. Tanggal 11. Jadi 9, 10, 11. Kenapa 11? Ya karena para ulama ranking level puasa sunnah Muharram yang terbaik itu 9, 10, 11. 9-nya karena sunnah Rasulullah, ya, karena belum diamalkan karena beliau terkeburu meninggal. Asyuranya sudah jelas dalilnya. 11-nya itu adalah untuk menyelisihi orang Yahudi juga untuk menjaga-jaga nih kalau ada perbedaan awal Muharram. Ya. Bisa jadi 11 itu 10 bagi sebagian orang. Nah, jadi sunnahnya 9, 10, 11. Nah, besok misalnya kita jenengan mau puasa, perbanyak niat. Kalau besok cuman niatnya Senin tok, berarti dapat pahala Senin tok. Kalau niatnya tambahi, saya puasa Senin. Sunnah Senin tambah tanggal 11 bulan Muharram. Nah, pahalanya berapa? 2. Begitu. Itu namanya bisnis niat. Amalannya minimalis, pahala maksimal. Kan begitu kan? Cocok nggak? Amalannya satu, pahalanya double. Nah, berarti gimana kalau orang berpuasa Muharram pahalanya berlipat? Iya. Karena ini bulan Muharram, bulan haram, bulan yang dimuliakan maksudnya. Satunya bulan Rajab. 4. Nah, gimana kalau yang berdosa? Iya, berdosa juga dilipat gandakan. Khusus bulan haram. Dalilnya mana? At-Taubah 36. At-Taubah 36 insya Allah. Itu dalilnya. Fala tadzlimu anfusakum. Jangan kalian dolimi diri kalian. Maka kalau berdosa di bulan-bulan di hari-hari ini nilainya berbeda, berlipat. Nah, berlipat. Karena kita berada di momen bulan terbaik. Ya, begitu Pak. Oke. Maka nanti kita puasa sodako, apalagi perbaikan sholat jamaah itu pahalanya berbeda dibandingkan bulan lain. Oke, monggo yang lain ada? Ya silakan. Bulan Asyur, bulan Muharram. Amalan Asyura. Amalan Asyura itu saya belum melihat kalau 4 mazhab. Cuman amalan yang dianjurkan di hari 10 bulan Asyura itu, bulan Muharram itu kan karena ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Madinah, ini kan amalannya orang Yahudi nih Pak. Puasa Asyura itu amalannya orang Yahudi, bukan murni dari Rasulullah, bukan. Jadi Nabi datang ke Madinah dari Mekah, beliau mendapatkan orang Yahudi di Madinah itu puasa. Nabi nanya, mal yaumul ladzi tasumun?
Ini hari apa yang kalian puasa ini? Kok kalian puasa? Hadza yaumu Asyura. Ini hari ke-10 bulan Muharram. Yauma najallah Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka Rasulullah langsung mengkonfirmasi itu kepada umat Islam, sahabat Nabi. Tapi menyebut kepada orang Yahudi, ketika orang Yahudi ngomong begitu, kami mempuasai hari ini karena kami bersyukur. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi menjawab, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak mempuasai hari ini daripada kalian. Akhirnya Nabi mengatakan kepada sahabat Nabi, mulai tahun depan kita puasa 10. Kan hari itu sudah berjalan. Nah, kita puasa tanggal 10. Berarti kan mengikuti Yahudi. Ini amalan orang Yahudi di puasa semua. Tapi karena Rasulullah yang mengkonfirmasi, maka sudah ada legalitasnya. Jadi sunnah. Kemudian Nabi di tahun berikutnya mengatakan, lau bagitu fil qadim la sumanna at-tasik. Kalau saya masih hidup di tahun depan, saya akan berpuasa di hari ke-9-nya. Nabi bersabda demikian sudah tahu bahwa tahun depan beliau tidak nututi. Beliau meninggal, wafat. Maka tanggal 9 Muharram itu menjadi sunnah juga, meskipun belum dikerjakan. Jadi amalan bulan Asyura atau bulan Muharram apa? Semua kebaikan, Bapak. Semua kebaikan. Di antaranya ulama mengatakan menyantuni anak yatim. Ini bulan Muharram ini hari rayanya anak yatim. Dengan ada lebih rezeki, silakan berbagi dengan anak yatim. Yang jelas puasa nih, puasa, sodako, dan semua jenis kebaikan. Karena semua kebaikan di bulan-bulan ini dilipat gandakan. Kalau mau lagi nambah pahala, silakan nanti sore membuat buka bersama, terus dengan yang biayai. Itu cerdas itu. Jadi pahala orang yang puasa sekian banyak dengan dapat. Nah, ada buka bersama? Belum. Kalau kemarin saya di Masjid Muhammadiyah, kan Muhammadiyah kan 10-nya kemarin. Nah, kemudian dibuat buka bersama. Buka bersama. Dibuat buka bersama, akhirnya datang banyak. Ada pengajiannya. Nah, itu bagus. Kenapa? Karena orang akhirnya datang buka bersama. Nah, orang yang bukber itu, yang menyponsori bukber itu dapat pahalanya orang sekian banyak. Kalau dia dan pergi banyak. Nah, coba orang banyak ngumpul 50. Kalau orang ini yang mengeluarkan hidangan buka bersamanya, dia dapat pahala berapa? 50 kali 10 kali. Masya. Jadi pada cerdas namanya. Nah, gitu Pak. Cukup ya. Kita berdoa alam sab, kita berdoa kafar. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.